Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan culture pada setiap jengkal wilayahnya. Lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keberagaman budaya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya Indonesia. Namun sebelum itu, apakah anak-anak tahu dan pernah melihat tarian tradisional? Tarian apa saja itu? Wah, banyak sekali ya. Nah, dari semua tarian itu, apakah semuanya memiliki gerakan dan juga kostum yang sama? Ya, tentu tidak ya anak-anak, karena Indonesia adalah negara yang beragam. Jadi, dalam lapisan masyarakatnya terdapat berbagai macam perbedaan. Salah satunya dalam bidang kebudayaannya. Kira-kira apa ya tujuan kita mempelajari keberagaman budaya Indonesia? Yuk kita bahas. Baik anak-anak semuanya, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak itu harus memahami mengenai pengertian dari keberagaman. Dan yang kedua, anak-anak itu harus memahami mengenai contoh-contoh dari keberagaman. Dan yang terakhir yaitu anak-anak juga harus memahami yaitu mengetahui cara melestarikan suatu keberagaman. Seperti itu. Baik, langsung saja kita ke pembelajarannya. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Adapun perbedaan itu dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama, dan keyakinan. Adapun 3 jenis keberagaman budaya yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, tarian tradisional, yang kedua, lagu daerah, dan yang ketiga yaitu pakaian adat. Adapun contoh keberagaman dari tarian tradisional di Indonesia, salah satunya di daerah Bali. Di daerah Bali memiliki tarian tradisional yaitu tari kecak. Untuk tariannya, selamat menyaksikan. Tari kecak adalah tarian tradisional yang semula merupakan bagian prosesi keagamaan Hindu di Bali. Salah satu penari akan menjadi media komunikasi dengan Tuhan. Namun, seiring berjalannya waktu, tari kecak digabungkan dengan pertunjukan teater yang menggambarkan kisah Ramayana lewat gerak tari. Uniknya, tidak ada instrumen alat musik yang mengiringi tari kecak, melainkan bunyi dari suara penarinya sendiri. Baik, itulah tadi tarian tradisional di daerah Bali. Untuk daerah selanjutnya, yaitu tarian tradisional di daerah Sumatera Barat. Di daerah Sumatera Barat memiliki tarian tradisional yaitu tari piring.
Dan untuk tariannya, selamat menyaksikan. Tari piring berasal dari orang Minangkabau di Sumatera Barat. Tarian ini semula merupakan bentuk syukur atas hasil panen ketika warga setempat masih memeluk agama Hindu. Namun, seiring masuknya agama Islam, membuat tari piring berfungsi sebagai bentuk hiburan dan persembahan bagi para tamu dan masyarakat. Nah, itulah tadi tarian dari Sumatera Barat. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke daerah yang ketiga, yaitu daerah Papua. Di daerah Papua memiliki tarian tradisional, yaitu tari Pangkur Sagu. Dan untuk tariannya, selamat menyaksikan. Tari Pangkur Sagu adalah tarian tradisional Papua yang menceritakan tentang mata pencaharian masyarakat dengan membuat olahan sagu. Tari ini merupakan bentuk syukur dan kebersamaan yang diperlihatkan pada Tuhan. Baik, itulah tadi ketiga contoh keberagaman tari tradisional di Indonesia. Adapun contoh dari lagu daerah, yaitu tentunya ada banyak sekali lagu daerah yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Nah, di sini kami merangkumnya dari 3 daerah. Nah, untuk daerah pertama yaitu daerah Bali. Nah, di Bali ada lagu daerah yaitu Putri Cening Ayu. Nah, untuk lagu selengkapnya sebagai berikut. Lagu Putri Cening Ayu ini memiliki makna berupa percakapan seorang ibu dan juga anak yang meminta anaknya untuk tetap di rumah, di mana ibunya pergi ke pasar dan anaknya diminta untuk tetap menunggunya pulang. Selain contoh dari lagu daerah Bali, kita beralih sekarang ke daerah barat, yaitu daerah Sumatera. Nah, daerah Sumatera terbagi menjadi banyak sekali daerah. Nah, dari banyak daerah ini juga terdiri dari banyak lagu daerah pula. Nah, adapun salah satu contoh yaitu dari Sumatera Barat, yaitu lagu Kampung Nan Jau di Matung. Penasaran dengan bagaimana lagunya? Selamat menyaksikan. Nan jauh di Matung, gunung sansai baku lilin, bentakan ajo kawan-kawan lamun, sangkek dan baso yang suling, tandu dua nyonan elok, nang suko bago tong royong, sangkek sanang samo diraso, dan takkan ajo kampung, takkan ajo kampung, hingga ayah ada sadonyo, maso mahimbau den pulang, dan takkan ajo kampung. Nah, itulah lagu dari Kampung Nan Jau di Matung, di mana lagu ini memiliki makna masyarakat Minangkabau yang merantau dan merindukan kampung halamannya. Sekarang kita beralih ke daerah timur, yaitu daerah Papua.
di mana daerah Papua ini juga memiliki banyak sekali lagu daerah. Nah, adapun salah satu contoh dari lagu daerahnya yaitu Sajojo. Adapun lagunya yaitu sebagai berikut. Lagu Sajojo ini mengandung arti di mana menceritakan seorang bunga desa yaitu seorang gadis cantik yang membuat banyak laki-laki jatuh hati dan memujanya. Baiklah, itulah 3 contoh dari lagu daerah, yaitu dari daerah Bali, Sumatera, dan juga Papua. Baiklah, kita beranjak ke materi berikutnya. Pakaian adat daerah Indonesia. Adapun pakaian adat Bali, salah satunya yaitu payas alit atau payas nista. Payas alit atau payas nista adalah baju adat Bali yang paling sederhana dan bisa digunakan sehari-hari, termasuk upacara adat di pura. Yang dikenakan biasanya hanya menggunakan kebaya dan juga songket. Laki-laki pun hanya menggunakan kemeja putih dan dilengkapi dengan kamen serta udeng. Adapun pakaian adat daerah Sumatera, salah satunya yaitu Sumatera Utara. Pakaian adat Sumatera Utara dari suku Melayu umumnya tertutup dan dinominasi warna emas. Pakaian adat perempuan Melayu merupakan baju kurung atau kebaya panjang yang dipadukan dengan songket. Sedangkan laki-laki Melayu hanya menggunakan pakaian adat yang disebut teluk belang. Nah, adapun pakaian daerah dari Papua. Papua didiami oleh beragam suku seperti suku Asman, suku Dani, suku Biak, suku Kamoro, dan banyak sekali suku-suku yang masih ada. Nah, masing-masing suku memiliki ciri khas masing-masing dalam berpakaian adatnya. Pakaian adat Papua juga didasari atas zaman dan siapa pemakainya. Nah, salah satunya yaitu pakaian adat Holin. Pakaian adat Papua Holin ini kerap dipakai pria dari suku Dani. Nah, pakaian Holin ini seringkali disebut sebagai koteka. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman budaya yang sangat unik dan khas. Sebagai generasi muda, kita harus mampu melestarikan berbagai keanekaragaman budaya tersebut. Nah, dalam melestarikan keanekaragaman budaya Indonesia, ada pun cara yang harus kita lakukan seperti yang pertama yaitu mempelajari berbagai keanekaragaman budaya yang kita miliki, seperti mempelajari tarian tradisional, lagu daerah, serta mengenakan berbagai pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, kita harus memperkenalkan dan mempromosikan keanekaragaman budaya Indonesia kepada masyarakat asing dan orang-orang mancanegara yang datang ke Indonesia. Nah, yang tidak kalah penting, kita tidak boleh untuk melupakan berbagai kebudayaan yang kita miliki. Serta ketika adanya budaya asing yang masuk ke Indonesia, kita harus mampu menyaring serta memilah kebudayaan tersebut agar kebudayaan Indonesia tetap lestari. Nah, jadi itu terkait cara kita melestarikan keanekaragaman budaya Indonesia yang kita miliki. Baik, mari bersama-sama melestarikan keanekaragaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia adalah permata berharga yang memancarkan keindahan, seperti warna-warna pelangi yang bersatu dalam harmoni, menciptakan kekayaan yang tiada tara. Dalam keberagaman budaya Indonesia, kita temukan kekuatan bersama yang melampaui perbedaan, seperti mosaik indah. Setiap budaya adalah bagian yang tak terpisahkan, membentuk bangsa yang kuat dan berwarna. Mari jadikan keberagaman ini sebagai sumber inspirasi untuk tumbuh, belajar, dan berkembang bersama.